Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP yang sangat unik. Jadi, layarnya ini ada dua, bolak-balik, kameranya bisa akrobatik dengan desain yang sangat eksentrik. Dan perkenalkan, ini adalah Vivo Nex Dual Display yang dulu harga launchingnya itu mencapai 11 juta rupiah. Dulu saya nggak kuat beli, jadi saya belinya sekarang, belinya bekas. Dan untuk pasaran bekasnya itu sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah. Kebetulan saya dapatnya ini harga 4,5 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Vivo Nex Dual Display ini di launching 3 tahun lalu, lebih tepatnya tahun 2018. Dan untuk sebuah HP keluaran tahun 2018 menurut saya fiturnya inovatif banget. Karena dia memiliki dual display tapi tetap ada di dalam satu body. Siapa ya yang buat Vivo Nex Display ini? Menurut saya inovatif banget. Dan seharusnya menurut saya orang Indonesia itu banyak yang pinter-pinter, banyak yang inovatif. Jadi seharusnya bisa lah kalau bikin HP yang seperti ini. Atau kalau misalkan merasa kurang bisa, kurang pinter, kalian bisa sekolah dulu di SMK Modern Al-Rifai yang ada di Gondang Legi, Malang. SMK Modern Al-Rifai adalah sekolah yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Jadi nilai-nilai spiritual sangat dijunjung tinggi di SMK Modern Al-Rifai. Pinter dan inovatif aja nggak cukup. Sebagai orang Indonesia yang mengedepankan sopan santun, nilai spiritual juga sangat penting. Terdapat 3 kompetensi keahlian di SMK Modern Al-Rifai. Ada multimedia, farmasi klinis dan komunitas, serta asisten keperawatan. Selain itu, SMK Modern Al-Rifai memiliki prasarana yang memadai buat kalian yang suka otak-atik dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ada laboratorium tempat kalian untuk melakukan eksperimen, ada ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat bakat siswa, dan ada tempat berkarya dengan berbagai fasilitas yang disediakan biar ketika lulus jiwa entrepreneurship itu udah ada di dalam diri siswa. Gak usah bingung cari kerja kalau jiwa entrepreneurship-nya udah ada. Bikin aja lapangan kerja. Kalau udah jadi entrepreneurship, saya yakin kalau kalian bikin HP yang built-in dengan drone, di mana HP-nya bisa terbang sekaligus digunakan untuk drone dan juga stabilizer, pasti bisa. Apalagi kalau cuma buat Vivo Nex Dual Display. Ngomongin Vivo Nex Dual Display, untuk chipsetnya Vivo Nex Dual Display ini menggunakan Snapdragon 845 dengan memori RAM yang menurut saya cukup anti mainstream. Jadi memori RAM-nya ini 10 GB. Biasanya kan 8 GB atau 12 GB. Tapi Vivo Nex Dual Display ini 10 GB. Kemudian untuk storage-nya menggunakan storage berkapasitas 128 GB. Terus untuk GPU-nya pakai Adreno 630. Dan untuk sebuah HP yang umurnya udah 3 tahun, performa Antutunya masih bisa dibilang di atas rata-rata ya. Dan ini adalah HP Snapdragon 845 yang skor Antutunya paling tinggi yang pernah saya review, dengan skor Antutunya itu sekitar 360.000. Cuman mungkin karena dia sudah berumur ya, ketika saya coba throttling selama 30 menit, di 10 menit awal itu memang masih 190%, tapi 20 menit akhir dia turun, stabilnya itu di kisaran 80%. Kalau untuk performa gamingnya, di PUBG masih bisa mendapatkan settingan smooth ekstrim, dan untuk gameplaynya dia juga stabil di 60 fps meskipun saya coba naik mobil biar framenya lebih padat. Kemudian untuk sensor gyronya juga udah akurat, jadi buat kalian yang suka main PUBG dengan gyro bakalan enak banget. Cuman kalau di game Genshin Impact dengan settingannya lowest dan FPS-nya 60, dia nggak bisa stabil 60 FPS seperti di PUBG tadi. Jadi di kisaran 32 sampai 36 FPS. Tapi masih nyaman lah untuk dimainkan karena dia masih ada di standarnya game yang nyaman untuk dimainkan dengan 30 FPS. Sekarang kita bahas ke sektor yang menurut saya paling menarik dari Vivo Nex Dual Display ini, yaitu layar. Jadi layarnya ada 2, depan dan belakang. Untuk layar depan memiliki panel Super AMOLED yang berukuran 6,39 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel. Aspek rasionya ada di 19,5:9 dengan 403 dpi. Untuk kualitas layar depannya menurut saya udah bagus banget lah, khasnya AMOLED banget. Dimana gambar gelap akan terlihat lebih gelap. Sayangnya dengan resolusi dan panel sebagus ini, buat kalian pecinta Netflix, DRM-nya itu masih ada di security level L3. Jadi belum support Full HD. Tapi kalau misalkan digunakan untuk streaming di YouTube, saya pribadi nggak ada komplain karena emang panel layarnya bagus banget. Kemudian untuk layar belakangnya juga menggunakan panel Super AMOLED, jadi dual display double AMOLED. Cuman layar belakang ini memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan layar depannya tadi, dengan dimensi 5,49 inch dan resolusinya juga lebih kecil dengan 1920x1080. Dan kalau saya pribadi jujur aja nggak suka dengan desainnya kalau misalkan layar belakangnya ini saya nyalakan, karena terlihat framenya ini
lebih tebel walaupun kondisinya dia mati. Kalau kita lihat dari belakang itu framenya kayak tebel banget. Dan nggak mungkin kalau misalkan kalian punya HP dual display, kalian nyalakan bareng-bareng kemudian kalian liatin seperti ini, menurut saya nggak mungkin. Karena mata kita cuma bisa melihat dari satu arah gini aja. Kecuali kalau misalkan kayak Samsung Galaxy Fold, Samsung Flip, kemudian Huawei Mate XS, itu kan memang dia dual display tapi kita bisa melihat keduanya. Nah sekarang pertanyaannya, buat apa Vivo Nex ini dibuat kalau misalkan dual displaynya ini percuma? Karena mata kita sekali lagi nggak bisa lihat. Dan pertanyaan ini terjawab ketika kalian udah nyobain kameranya. Jadi Vivo Nex dual display ini dia tidak memiliki selfie kamera. Konsepnya sama seperti Asus Zenfone 6 atau Asus Zenfone 7. Bedanya kalau Zenfone itu dia rotating ya kameranya. Kalau ini nggak rotating, kameranya tetap ada di belakang. Tapi karena layar belakangnya tadi nyala dan kita lihat, otomatis layar belakangnya ini menjadi layar depan. Jadi kameranya pun juga menjadi kamera depan, menjadi selfie kamera. Dan untuk kameranya sebenarnya cuma ada dual kamera ya. Jadi main kameranya itu 12 megapiksel, lensa depth 2 megapiksel, dan yang lainnya TOF 3D dan juga flash. Terus kalau untuk user interface kameranya kira-kira seperti ini. Menurut saya sih mirip dengan iOS ya untuk user interface-nya ini. Cuman yang tidak dimiliki oleh iOS adalah ketika kita flip kameranya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke mode foto kemudian kita flip, nah akan ada notifikasi please turn over the phone to take photo, karena kamera belakangnya menjadi kamera depan dengan cara layarnya ini yang belakang nyala. Nah yang menarik lagi kalau misalkan kita masuk ke mode studio. Mode studio itu ada di sini ya, set seperti ini. Nah bagian depannya kalian bisa lihat kalau dia ada light effect-nya. Jadi ada kayak semacam ring light-nya begitu. Terus kalau misalkan bagian lighting ini saya nyalakan, kemudian fill lighting, nah dia akan ada semacam ring light-nya seperti ini. Kameranya ya, gila. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya di resolusi 4K 60 fps. Nah, kalau kalian lihat ya, masih stabil. Dashboardnya itu kalau kalian lihat kan dia naik turun, yang menunjukkan jalannya itu nggak rata. Nah, tapi masih stabil. Cuman kayak kurang nge-wide gitu, dan tidak ada pilihan opsi untuk ultra wide atau wide ketika videonya sudah record seperti ini. Cuman kalau misalkan kita zoom bisa. Zoom sampai berapa nih, sebentar ya, sampai 10 kali. Nah kira-kira seperti ini kalau di zoom sampai 10 kali. Ini 1 kali. Oke. Selain untuk berguna sebagai display selfie kamera, layar belakang dari Vivo Nex Dual ini sebenarnya saya bingung dia fungsinya untuk apa kecuali untuk kamera tadi. Karena kalau misalkan saya menggunakan layar belakangnya sebagai main display, saya pribadi nggak nyaman karena framenya tebel dan nggak sesmooth, menurut saya ya, rasanya itu nggak sesmooth yang layar depan. Cuman yang menarik, Vivo bisa memiliki dua sistem security yang agak mainstream juga. Jadi kalau misalkan kita aktifkan layar belakangnya, karena kamera belakangnya itu ada di belakang, kamera belakangnya sebagai kamera depan juga, jadi dia juga berfungsi sebagai Face ID. Nah kalau misalkan kita pakai layar yang main, yang depan, sensor security-nya bisa pakai in-display fingerprint. Jadi dua-duanya ini bisa diakses tanpa harus bolak-balik untuk Face ID atau fingerprint dulu. Terus untuk portnya, di bagian kanan ada volume up and down dan juga ada tombol power. Di bagian atas masih ada audio jack dan ada lubang mic. Di bagian kiri ada tombol untuk ganti layar tadi, mau layar depan atau layar belakang. Di bagian bawah ada konektor dengan USB Type-C yang support fast charging sampai 22,5 watt dan juga ada lubang untuk speaker. Nah untuk speakernya ini sayangnya dia masih mono, belum stereo, dan untuk baterainya dia memiliki kapasitas 3500 mAh yang saya pakai itu sehari mungkin bisa ngecas 2 jam. Jadi menurut saya baterainya boros banget. Untung aja untuk USB Type-C nya ini sudah support fast charging 22,5 watt. Jadi ngecasnya kalau misalkan 0 dari 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit. Jadi masih lumayan cepat. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari mantan flagship tahun 2018 dari Vivo yang namanya Vivo Nex Dual Display, yang dulu di launching 11 juta, sekarang bekasnya
4-5 juta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah worth it kalau misalkan kita beli HP bekas dari Vivo dengan harga 4-5 jutaan? Kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan rekomendasi buat kalian biar beli, sebagai referensi aja. Jadi ada beberapa area yang menurut saya worth it, ada yang enggak. Yang worth it adalah jelas kameranya. Kameranya Vivo ini gila ya, saya merasa langsung ganteng gitu kalau pakai kameranya Vivo. Videonya pun bisa stabil di resolusi 4K. Kemudian untuk performa di PUBG juga masih mendapatkan smooth dan juga ekstrim 60 fps. Genshin Impact juga masih nyaman untuk dimainkan, layarnya juga enak untuk entertainment. Streaming Netflix-nya kurang karena belum support Full HD, tapi kalau untuk YouTube-an enak. Dan untuk dual display-nya ini menurut saya masih ada di tengah-tengah nih. Jadi antara buat apa dan kalau nggak dipakai itu kameranya gimana gitu. Jadi kayak ya gitulah ya untuk dual display-nya. Dan yang menurut saya nggak worth it adalah operating sistemnya, karena dia mentok. Itu saya udah cari-cari, saya gini-gini kan update ya, dia mentok ada di Android 9. Dan sekarang Android 11 itu udah mau muncul gitu, dan dia mentok di Android 9. Jadi kalau untuk operating sistemnya menurut saya nggak worth it kalau digunakan di 2021, karena udah lumayan tertinggal. Tapi untuk fitur-fiturnya ya flagship, mau gimana pun menurut saya dengan harga 4 juta lah, jangan 5 juta, 4 sampai 4,5 juta lah. Menurut saya masih oke kalau kalian ada pengecualian di operating sistemnya tadi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sebri and see you on the next video. Bye bye.